Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode grafik dan garis lidik untuk menyelesaikan masalah program linear. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Okiviana dengan NIM 4101421016 dari Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan membahas langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik dan metode garis lidik. Kemudian ada contoh soal penyelesaian masalah maksimum dan masalah minimum. Untuk langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode grafik, yang pertama yaitu merumuskan permasalahan real menjadi model matematika sesuai dengan syarat yang ditentukan. Kemudian yang kedua, kendala-kendala yang ada digambar sehingga dapat diperoleh daerah visible dan titik sudutnya diketahui dengan jelas. Kemudian yang ketiga, nilai fungsi sasaran dihitung pada setiap titik sudut daerah penyelesaian. Yang keempat, dipilih nilai sesuai dengan fungsi tujuan. Dan yang terakhir, menyusun kesimpulan. Kemudian langkah-langkah penyelesaian masalah dengan metode garis lidik. Yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari kendala yang diberikan pada sistem koordinat Kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan persamaan garis lidik awal dari fungsi objektif atau fungsi tujuan. Yang keempat, tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis lidik awal dan harus melalui titik-titik pojok. Kemudian yang terakhir, masukkan nilai variabel ke dalam fungsi tujuan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, langsung saja ke contoh soal masalah maksimumnya. Seorang pemilik toko tas wanita ingin mengisi tokonya dengan tas dari brand A sekurang-kurangnya 150 unit. Dan brand B sekurang-kurangnya 100 unit. Toko tersebut dapat memuat 400 unit tas. Keuntungan yang diperoleh per tas brand A adalah Rp5.000 dan keuntungan yang diperoleh per tas brand B adalah Rp10.000. Jika banyak unit tas brand B tidak boleh melebihi 150 unit, berapakah keuntungan terbesar yang dapat diperoleh dari toko tersebut? Nah, langsung saja ke penyelesaian masalah dengan metode grafik. Misalkan, X adalah banyaknya unit brand A di toko. Kemudian, Y adalah banyaknya unit brand B di toko. Kemudian, Z merupakan keuntungan maksimum. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu menyusun model matematika. Nah, diperoleh dari tadi keuntungannya itu fungsi tujuannya jadi 5.000 X ditambah 10.000 Y karena dari brand A itu keuntungannya diambil 5.000, kemudian dari brand B keuntungannya diambil 10.000. Nah, kemudian untuk pembatas atau kendalanya, karena tadi di toko itu hanya muat 400 tas, maka X ditambah Y kurang dari 400 karena tas-tas yang ada di toko itu tidak boleh melebihi dari 400. Nah, kemudian untuk tas brand A itu sekurang-kurangnya 150. Nah, maka X lebih dari sama dengan 150 karena sekurang-kurangnya itu tidak boleh kurang dari yang sudah ditentukan begitu. Nah, kemudian untuk tas B-nya itu sekurang-kurangnya 100, maka Y-nya lebih dari sama dengan 100. Akan tetapi untuk brand B ini tidak boleh melebihi 150. Jadi, Y kurang dari sama dengan 150. Kemudian ada persyaratan non-negatif yaitu X dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena ini sebuah barang, maka nilainya itu tidak bisa negatif ya teman-teman. Nah, kemudian langkah kedua, menggambar daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian ini digambar dari pembatas atau kendala. Nah, akan tetapi di sini dari pertidaksamaan kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu. Jadi X ditambah Y sama dengan 400, X sama dengan 150, Y sama dengan 100, Y sama dengan 150. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra diperoleh daerah penyelesaiannya tuh ini ya teman-teman. Nah, kemudian langkah ketiga itu kita mencari titik potong antara persamaan-persamaan ini ya. Nah, di sini dari persamaan Y sama dengan 150 dengan X sama dengan 150 diperoleh titik potongnya itu B. Kemudian Y sama dengan 150 dengan X ditambah Y sama dengan 400 yang miring ini kita memperoleh titik A. Kemudian untuk yang lainnya juga sama ya teman-teman.
bisa dilihat, nah di sini kita memperoleh titik A, B, C, dan D. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditulis seperti ini ya. Nah, kemudian kita langkah keempat tuh menentukan nilai maksimumnya. Nah, dari titik-titik dari A, B, C tadi, kita masukkan nilai X dan Y ini ke dalam fungsi tujuannya, yaitu 5000 X ditambah 10.000 Y. Nilai X kita masukkan ke sini, nilai Y kita masukkan ke sini. Nah, untuk titik A ini diperoleh nilainya tuh 2.750.000. Kemudian titik B 2.250.000, titik C 1.750.000, titik D 2.500.000. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, di sini nilai yang paling tinggi itu adalah 2.750.000. Maka nilai maksimumnya adalah untuk titik A, yaitu dengan S nilainya 250, Y nilainya 150, kemudian diperoleh nilai maksimumnya 2.700.000. Nah, selanjutnya penyelesaian masalah dengan metode garis lidik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya teman-teman. Langkah pertamanya itu kita menggambar daerah penyelesaian sama seperti tadi. Kemudian menentukan titik potong juga sama seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian yang ketiga ini menentukan persamaan garis lidik awal. Persamaan garis lidik awal ini dapat diambil dari fungsi tujuannya, yaitu 5000X ditambah 10.000Y. Nah, kemudian langkah keempat menggambar garis lidiknya yang ini yang hitam ini teman-teman. Nah, dari sini tuh kita lihat kan ini nanti tuh garisnya kayak berjalan ya teman-teman, dari sini ke atas. Nah, dari sini itu titik awal yang mengenai garis lidik ini merupakan nilai minimumnya. Nah, sedangkan untuk titik terakhir yang dilewati oleh garis lidik ini merupakan nilai maksimumnya. Nah, diperoleh nilai maksimumnya itu ada titik A ini dengan X bernilai 250 dan Y-nya 150, maka kita masukkan titik tersebut ke dalam fungsi tujuan sehingga diperoleh nilai sebesar 2.750.000. Sama seperti yang menggunakan metode grafik tadi ya teman-teman hasilnya. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan, jadi agar toko tersebut memperoleh keuntungan maksimum sebesar Rp2.750.000, toko tersebut harus mengisi toko dengan 250 unit tas brand A dan 150 unit tas brand B. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke aplikasi GeoGebra-nya ya teman-teman. Kita di sini pertama masukkan dulu persamaannya yang tadi untuk menggambar grafiknya. Nah, di sini ada X ditambah Y sama dengan 400, di enter aja. Kemudian ada X sama dengan 150, di enter. Y sama dengan 100. Kemudian tadi ada Y sama dengan 150. Kita kecilin dulu karena di sini nggak kelihatan gambarnya. Nah, seperti ini ya teman-teman grafiknya. Nah, kita kan belum menemukan daerah penyelesaiannya yang tadi ya. Nah, di sini kita masukkan dulu pertidaksamaannya biar ditemukan daerah penyelesaiannya. Itu ada X ditambah Y, bentar, kurang dari sama dengan 400. Kemudian kita ke sini, kita pilih tanda dan. Kemudian ada X lebih dari sama dengan 150, kita dan lagi, dan itu maksudnya gabungan ya teman-teman. Jadi grafiknya nanti itu digabung-gabung sehingga diperoleh daerah penyelesaiannya. Kemudian ada Y lebih dari sama dengan 100, kemudian ada Y kurang dari sama dengan 150. Yang persyaratan non negatif jangan lupa dimasukin juga ya teman-teman. Ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan. Nah, kita peroleh nih daerah penyelesaiannya itu yang di tengah ini, yang biru ini. Nah, untuk mengetahui titik-titiknya ini kita dapat menggunakan yang ini, intersect. Kemudian kita tinggal klik aja garisnya, dari ini dan ini diperoleh titik A,
ini sama ini diperoleh titik C, kemudian ini titik C, dan D. Nah, di sini kan kita belum tahu ya nilainya dari titik A, B, C itu berapa koma berapa gitu. Nah, biar kelihatan kita setting dulu. Yang name ini diganti name and value. Kemudian yang D juga. Pokoknya semuanya diganti name and value ya, biar kelihatan. Nah, di sini udah kelihatan kan? Panas. Kemudian langkah selanjutnya kita membuka spreadsheet. Di sini klik yang ini ya teman-teman. Kemudian klik yang titik 3, klik spreadsheet untuk mencari nilai maksimumnya. Nah, kita masukkan dulu fungsi tujuannya. Dan di sini kan udah ada F sama G ya teman-teman. Kita bikin fungsi yang lain lagi, yaitu dari H kurung buka X, Y sama dengan fungsi tujuannya tadi 5.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, kan lama ya kalau kita masukin nilainya ini satu-satu. Langsung klik aja di sini, kita ketik A. Nah, nanti diperoleh titik A-nya tuh berapa koma berapa, udah ada. Kemudian titik B juga, kemudian D, terus D. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, ini kita langsung saja ketik H ini, terus kurung buka, di sini diisi variabel dari titiknya ini. Tadi ini kan titik A ya. Nah, di sini berubah jadi A1 karena ini A kolom 1, terus ini A kolom 2 untuk yang D gitu ya. Jadi ini kita ketik A, di enter. Nah, udah kelihatan kan nilainya. Kemudian yang Y, juga, pokoknya semuanya sampai D ya. Nah, dari sini kan kita dapat lihat nilai maksimumnya atau nilai tertingginya itu 2.750.000, yaitu berada di titik A tadi yang ini. Dengan X sama dengan 250 dan Y sama dengan 150. Nah, sekarang kita lanjut ke yang metode garis lidik. Nah, ini untuk caranya sama seperti yang tadi ya teman-teman, tapi di sini kita beda caranya tuh yang di sini, bagian sini ya. Kita langsung tulis aja fungsi tujuannya tadi tuh 5.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, kita ini menyamadengkannya dengan suatu konstanta, berarti kita anggap saja konstantanya itu K. Nah, diperoleh ini nanti pelanggan seperti ini. Kita ubah yang bagian sininya itu apa ya, sekitar 1000 terlalu dikit ya, berapa ya, biar mendekati yang 2 juta tadi, mungkin 1 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang 5 ini, yang batas atasnya kita ubah menjadi 2.750.000 karena kita tadi sudah menghitung ya kalau nilai maksimumnya itu 2.750.000. Nah, di sini kita akan buktikan apakah benar pada titik ini tuh menggunakan garis lidik sama nilainya. Kemudian kita play. Nah, bisa dilihat ini garisnya jalan dari sini untuk titik yang pertama kena tuh C, berarti ini nilai minimumnya. Nah, sedangkan untuk yang terakhir kena itu adalah yang A ini. Kita manual dulu. Nah, ini udah sampai di tepat di A-nya tuh nilainya K-nya 2.750.000. Jadi benar kalau nilai maksimumnya itu ada di titik A dengan nilai X 250, Y, yang Y-nya itu 150, kemudian
nilai maksimumnya 2.750.000. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal permasalahan minimum. Seorang anak diharuskan mengonsumsi 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 6 unit vitamin B. Sedangkan tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 4 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 30 unit vitamin A dan 24 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama adalah Rp300.000 per biji dan tablet kedua adalah Rp700 per biji, berapakah pengeluaran minimum untuk membeli tablet per hari? Nah, kita ke penyelesaian dengan metode grafik. Misalkan X adalah banyaknya tablet pertama, kemudian Y adalah banyaknya tablet kedua, dan Z merupakan pengeluaran minimum. Langkah pertamanya itu menyusun model matematika seperti biasa. Kita temukan fungsi tujuannya 300x ditambah 700y karena tadi harga dari tablet pertama itu 300 dan harga dari tablet kedua itu 700 untuk per bijinya. Kemudian ke pembatas atau kendala, kita peroleh untuk vitamin yang A tadi untuk tablet pertama itu 5x, sedangkan vitamin A untuk tablet kedua itu adalah 10Y. Nah, untuk konsumsinya itu tadi perharinya 30. Maka kita harus memenuhi 30 ini dan boleh lebih dari. Sehingga diperoleh 5X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 30. Kemudian untuk yang vitamin B, untuk tablet pertama itu 6. Untuk tablet kedua itu 4, jadi 6X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 24. Nah, ini sama persyaratan non negatifnya, X dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, menggambar daerah penyelesaian dengan fungsi dengan kendalanya tadi, kita ubah menjadi persamaan, menjadi 5X ditambah 10Y sama dengan 30, dan 6X ditambah 4Y sama dengan 24. Nah, kita mencari titik potongnya seperti tadi, diperoleh titik A, B, dan C. Kemudian menentukan nilai maksimumnya dari titik A, yaitu X-nya 0, Y-nya 6, titik B, X-nya 3, Y-nya 1,5. Kemudian yang titik C, nilai X-nya itu 6 dan Y-nya 0. Untuk fungsi tujuannya yaitu 300X ditambah 700Y. Kita masukkan nilai X-nya ini untuk setiap titik. Jadi 300 dikali 0 dan 700 dikali 6 diperoleh 4200. Kemudian untuk titik B sama, diperoleh nilainya 1950. Untuk titik C kita memperoleh nilainya 1800. Nah, dari sini kita lihat bahwa nilai yang paling sedikit atau paling minimum itu ada di 1800. Jadi nilai minimumnya adalah dengan X sama dengan 6 dan Y-nya 0, diperoleh nilai minimum 1800. Kemudian lanjut ke penyelesaian masalah dengan metode garis lidik. Sama, kita menggambar daerah penyelesaiannya dulu, kemudian menentukan titik-titik potongnya. Nah, kemudian menentukan persamaan garis selidik awalnya itu dari fungsi tujuan yaitu 300X ditambah 700Y. Kemudian menggambar garis selidiknya dengan GeoGebra yang garis hitam ini tadi. Nah, untuk titik yang pertama kali disentuh oleh garis selidik itu adalah titik C ya teman-teman. Sedangkan titik terakhirnya untuk persamaan ini tuh kita nggak tahu, soalnya ini masih panjang sampai sana dan kita tidak tahu untuk batas atasnya itu seperti apa. Jadi fungsi ini tuh hanya memiliki nilai minimumnya yaitu dari titik C ini 6,0, kita masukkan ke fungsi tujuan 300 dikali 6 ditambah 700 kali 0 sama dengan 1800. Nah, di sini kita memperoleh kesimpulan, jadi agar anak tersebut memperoleh pengeluaran minimum sebesar Rp1.800, anak tersebut harus membeli tablet pertama sebanyak 6 buah dan
atau 6 unit dan tidak membeli tablet kedua. Baik, langsung saja kita ke aplikasi GeoGebranya. Seperti yang tadi, kita masukkan persamaannya terlebih dahulu, yaitu ada 5x ditambah 10y sama dengan 30. Kemudian ada 6x ditambah 4y sama dengan 24. Nah, kemudian kita mencari daerah penyelesaiannya, yaitu dengan memasukkan pertidaksamaannya. Nah, untuk 5x ditambah 10y itu lebih dari sama dengan 30, kemudian dan 6x ditambah 4y lebih dari sama dengan 24. Kemudian untuk persyaratan non negatifnya ada x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencari titik potongnya, yaitu ada di sini, dan di sini. Sama seperti tadi, kita menggunakan intersect untuk ini dan ini. Diperoleh titik A, ini diperoleh titik B, kemudian ada ini dan ini diperoleh titik C. Kemudian kita tampilkan dulu nilainya. Nah, seperti tadi, yang masalah maksimum. Nah, kemudian di sini kita udah punya fungsi A, jadi di sini pakai fungsi f, ya nggak apa-apa. X, y, masukkan fungsi tujuannya tadi, yaitu 300x ditambah 700y. Kemudian kita membuka spreadsheet tadi, kita masukkan titik A-nya, kemudian titik B dan titik C. Nah, di sini langsung saja kita masukkan F dari fungsi tujuan yang ini. Nah, diisi dari titik A, kemudian F, kurung buka B, kemudian F, kurung buka C. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling kecil itu adalah 1800. Jadi nilai minimumnya adalah 1800. Nah, lanjut ke penyelesaian dengan menggunakan metode garis lidik. Nah, di sini untuk persamaan garis lidiknya kita menggunakan fungsi tujuannya, yaitu 300x ditambah dengan 700y. Disamadengankan dengan konstanta, yaitu misalkan K. Nah, di sini kita ubah untuk batas bawahnya tuh 0 aja nggak apa-apa. Ini terserah ya teman-teman, yang penting tuh nanti kita melewatin ini, yang titik-titik yang diketahui ini. Nah, misalkan di sini 4000, bukan, karena tadi nilai minimumnya adalah 1800, kita tulis di sini 1800 karena kita ingin tahu bahwa di titik C ini apakah benar nilai minimumnya itu 1800. Kemudian kita jalankan. Nah, ini nanti titik pertama yang mengenai garis lidik ini merupakan titik minimumnya. Nah, benar ya teman-teman bahwa titik minimumnya itu dari titik C karena yang pertama kali disentuh oleh garis lidik ini merupakan titik C. Nah, dengan nilai minimumnya atau nilai dari konstantanya itu 1800. Jadi benar ya, kalau nilai minimum dari program linear ini tuh 1800 dengan X sama dengan 6 dan Y sama dengan 0. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas melalui video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan maupun kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.